Suara Grasi FM, The Sound of Life, dimerdekakan untuk melayani oleh kasih. Shalom, selamat siang untuk Kawula Muda Gracia dimanapun kalian berada siang hari ini. Senang sekali saya Rinto bisa kembali menjumpai kalian semua di program Young and Fresh. Dan hari ini adalah hari Sabtu ya, tanggal 31 Agustus 2024. Tidak terasa teman-teman, kita semua sudah ada di akhir bulan Agustus. Dan saya percaya bahwa kalian semua dalam kondisi yang baik, tetap bersukacita dan diberkati Tuhan. Sepanjang bulan ini kalian boleh menikmati setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kalian. Dan saat ini kita akan sama-sama kembali diberkati lewat renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Devlin, yang nanti akan membagikan apa yang menjadi isi hati Tuhan dan juga pastinya ini kerinduan Tuhan untuk sama-sama kita dengarkan, kita simak dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Oke, buat kalian juga yang saat ini mungkin menyaksikan di YouTube channel Suara Gracia FM, selamat menyaksikan dan kalian juga boleh komen apabila mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau juga kalian ingin membagikan sesuatu kisah dalam kehidupan kalian, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Selamat siang, Kak Devlin. Siang. Ya, ini Kak Devlin sudah hadir di studio Suara Gracia FM. Halo, apa kabar, Kak Devlin? Baik ya? Baik, luar biasa. Lagi sibuk apa nih, Kak? Lagi sibuk kerja pastinya ya. Ya. Gimana dengan pekerjaan nih sejauh ini? Sejauh ini oke. Oke ya. Ya. Kalau bulan lalu mungkin sedikit sharing juga soal pekerjaan ya. Ya. Tapi saya percaya hari ini Kak Devlin juga tetap bersukacita di pekerjaan yang baru berarti ya, Kak ya. Tetap semangat ya. Ya. Untuk pelayanan gimana, Kak? Lagi ada program apa nih di Lifeguard? Lifeguard sejauh ini sih kita memang setiap bulan kan ada ya lawatan kayak ke desa-desa, ke tempat-tempat untuk kita berbagi kasih lah intinya gitu. Dan itu tiap bulan rutin sih dilakukan gitu. Nanti ada timnya tersendiri. Oke. Boleh tahu nggak sih, Kak, kalau di program berbagi kasih ini apa aja nih? Apakah berbagi makanan misalkan? Yes, itu ada bagi atau mungkin makanan. Mainan buat anak-anak kecil. Kemarin gitu. tuh kan karena bulan Agustus ya, bulan kemerdekaan ya, identik dengan lomba-lomba. Jadi kemarin bulan ini sekitar berarti 2 minggu yang lalu lah kalau nggak salah. Jadi kita kesana ya bagi-bagi kacamata juga. Jadi ada sempat juga kemarin-kemarin bulan-bulan lalu sempat ada pengobatan gratis juga. Jadi memang nggak cuma kayak bagi-bagi makanan aja, tapi ya ada misalnya pengobatan gratis. Terus ada kita ke gereja juga. Jadi nggak selalu kayak ke desa, ke gereja juga. Kita memberkati gereja-gereja yang maksudnya gereja-gereja yang di daerah-daerah seperti itu sih. Jadi programnya kurang lebih seperti itu. Memang bicara soal berbagi kasih itu banyak cara ya, Kak Devlin ya. Kita ini tidak terbatas teman-teman untuk kita melakukan sesuatu kebaikan dan berbagi kasih kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita semua ya. Itu banyak caranya ya. Kak Devlin, kita mau bahas apa nih, Kak, untuk hari ini, Kak? Hari ini kita mau bahas pokok anggur yang benar, seperti yang sudah tertera. Ini teman-teman yang menyaksikan di YouTube channel Suara Gracia bisa langsung menyaksikan ya. Udah ada tulisannya situ, pokok anggur yang benar ya. Ini menarik sekali temanya. Kita boleh belajar siapakah pokok anggur yang benar itu. Kak Devlin, sebelum mulai boleh bawa kita dalam doa, Kak. Yuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami boleh kembali lagi mendengar firman-Mu Tuhan. Biar ini gak cuma sekedar kami dengar, gak cuma sekedar kami lihat, tapi benar-benar Tuhan ini masuk dalam hidup kami, biar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau yang beri hikmat, biar hanya hikmat yang daripada-Mu, bukan lagi hikmat manusia, bukan lagi perkataan manusia, tapi perkataan dan hikmat yang daripada-Mu sendiri yang turun. Terima kasih Kau yang berkati setiap pendengar, Kau yang berkati setiap teman-teman yang hari ini mendengarkan Tuhan, biar firman ini berbicara dalam hidup mereka. Dan biar menjadi berkat buat hidup mereka. Terima kasih Kau yang berkati setiap peralatan, setiap kru yang bertugas.
Kami serahkan semua dalam tangan-Mu 1 jam ke depan. Pimpin kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita mau sapa dulu buat teman-teman yang saat ini mungkin menyaksikan di live TikTok Suara Gracia juga ya. Selamat siang buat teman-teman semua. Selamat mendengarkan apa yang nanti akan disampaikan oleh Kak Devlin. Silakan Kak. Ya. Jadi sesuai tadi temanya ya, pokok anggur yang benar. Tadi Karinto udah sempat bahas siapa pokok anggur yang benar. Ya jawabannya ya Tuhan Yesus. Ya. Jawabannya Tuhan Yesus. Teman-teman mungkin yang rajin sekolah minggu atau bahkan yang mungkin gak rajin juga pasti pernah dengar tentang inilah. Ini lagu yang sangat terkenal, lagu yang sangat hype lah. Sampai hari ini juga masih terdengar lah. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya, gitu kan. Pastilah kau akan berbuah, gitu. Sebenarnya lagunya simple, ya berdasarkan ayat juga kan. Jadi tinggal di dalam Yesus, kita pasti berbuah. Tapi pertanyaannya adalah, yang dimaksud tinggal di dalam Yesus itu seperti apa sih? Yang dimaksud berbuah itu seperti apa sih? Kalau pohon jelas, kita siramin, kalau dia disiram tetap nggak berbuah ya harus dipupukin, harus mungkin di apa ya, kalau yang ngerti tanaman mungkin sampai di apa tanahnya sampai di apa digemburin, digemburin lah gitu. Saya by the way subur lah ya. By the way saya nggak terlalu ngerti tapi minimal bukan petani paham ya. Paham di itu di apa tanahnya tuh di itulah pokoknya gitu untuk dia bisa berbuah. Tapi yang menarik di sini, kenapa Tuhan Yesus mengibaratkan dirinya, mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur, sebagai pohon lah intinya. Ya anggur itu kalau nggak salah tuh tanaman merambat ya, kalau nggak salah. Jadi bukan pohon yang kayak pohon mangga. Tidak ada batang pohonnya gitu ya. Bukan kayak pohon mangga, bukan kayak pohon beringin gitu-gitu lah. Pohon duren ya. Pohon duren ya benar. Jadi dia tuh merambat kan. Merambat. Kalau teman-teman pernah lihat tanaman yang merambat, dia tuh bisa merambat di mana aja, nggak cuma. Yang penting ada medannya, ada medianya betul, ada medianya untuk dia merambat. Saya pernah lihat bahkan di kabel, jadi kan kadang tuh ada kabel itu, kabel listrik ya. Kalau itu dia bisa loh merambat ke situ dan hidup. Tapi kenapa bisa hidup? Karena dia nempel sama si pokoknya, si istilahnya apa ya, sumbernya. Coba kalau teman-teman iseng ya, coba yang merambat itu coba dipotong, tak. Kita lihatlah 2-3 hari lama-lama kering dan akhirnya mati. Teman-teman, seringkali kita nyanyi lagu, kita dulu sekolah minggu, ya nyanyi cuma nyanyi, tinggal di dalamnya itu kayak gimana sih? Ya benar-benar tinggal di dalam Yesus, menaati firman-Nya, baca Alkitab, saat teduh, bangun hubungan, itu yang dinamakan tinggal dalam Yesus. Pastilah kau akan berbuah. Ya pasti akan berbuah. Tapi takes time. Nggak yang ya anak muda ya, balik lagi. Anak muda senangnya instan. Nanam tumbuh. Nanam langsung tumbuh, langsung berbuah. Nanam mangga pengen langsung dinikmati. Ya mangga itu by the way nggak nanam langsung tumbuh langsung berbuah. Ada musimnya, ada waktunya. Kalau pohon toge ya cepet, tapi bukan pohon ya, itu tuh ya benih ya. Tapi lihat deh, yang cepet itu lihat akarnya, lihat kekuatannya. Cepet tumbuh, cepet mati. Mudah dicabut juga. Mudah dicabut. Tapi bayangkan pohon mangga lah itu, nyabutnya angel, susah. Kudu pakai, ya kadang bahkan gak kecabut karena udah merambat kemana-mana. Kalau nyabut merusak sekitarnya. Jadi akhirnya dipilih untuk ditebang aja. Tapi teman-teman, seringkali kita tuh pengen kayak toge, yang cepet. Tanam hari ini, cuma nanam di kapas ya dulu ya, kayaknya percobaan gitu. Nanam di kapas, kasih air, tumbuh. Itu pun ada yang gak tumbuh. Bener gak sih? Itu pun ada yang gak tumbuh loh. Jangan dikira tumbuh semua. Tapi ya 10 banding 8 lah ya. Mungkin 8 tumbuh 2 enggak gitu. Jadi memang probabilitasnya lebih tinggi untuk tumbuh. Tapi kita seringkali kita menjadi
anak muda, kita menjadi orang Kristen itu yang pengen seperti benih toge. Ya. Malam ini ditaruh, Tabur. dikasih air, kasih air. Besok udah kelihatan. Emang nggak sehari nunggu sih, tapi kelihatan 2-3 hari udah tumbuh. Tapi coba deh cabut. Ya udah gitu aja. Tinggal kita cukup pakai satu tangan kan, cabut hilang, habis. Tapi bayangkan kalau pohon mangga, bayangkan kalau pohon-pohon yang lain, gak bisa, harus pakai alat, bahkan harus pakai kadang manggil mesin ya. Nah, manggil damkar, orang-orang yang ahli untuk menebang gitu, orang-orang yang ahli di bidangnya istilahnya. Ya. Kalau benih toge mah semua pakai orang bisa nyambut. aja. Iya, semua orang bisa nyambut. Nah, pilihannya sekarang gimana? Mau jadi itu benih toge, atau mau jadi seperti pohon mangga, atau bahkan mau jadi seperti pohon jati yang kalau dijual mahal banget. Bener gak sih? Ya. Teman-teman, renungan ini biar menjadi satu perenungan buat kita bahwa seringkali kita ngomong tinggal dalam Yesus pasti berbuah. Bener, tapi takes time. Gak yang dalam semalam atau semudah membalikan telapak tangan atau makan cabai langsung pedes. Bener-bener butuh waktu, butuh dipupukin, butuh dibersihin, butuh disiram setiap hari, di take care. Gak cuma sekedar taruh selesai, enggak. Tapi bener-bener take care sampai bener-bener berbuah. Kalau gak berbuah, ada juga loh pohon mangga yang susah berbuah. Dan itu apa? Ya ada yang sampai di itu ya, katanya dipangkas ya. Bukan, di ini loh kok, di apa namanya, batangnya tuh sampai dicaca-caca gitu loh. Okay. Kata orang lebih cepet katanya gitu kan. Kadang kalau kita lihat pohon mangga suka ada yang dicaca-caca gitu loh, batangnya suka dilukain ya. Diseset-seset. Katanya kalau nggak berbuah diseset-seset gitu nanti dia akan lebih cepat. Ya saya nggak tahu ya itu apakah terbukti atau enggak. Fakta atau mitos fakta gitu atau ya. mitos saya nggak tahu, tapi kebanyakan kalau lihat pohon mangga ya ada yang di itu diseset-seset dengan cara gitu. seperti itu ya. Dan itu kan juga butuh waktu, nggak dalam semalam kita seset besok langsung muncul buahnya, enggak. Untuk matang pun butuh waktu gitu kan. Apalah semua lah, nggak cuma mangga, ya apel, ya anggur, butuh waktu untuk dia matang dan bisa dinikmatin. Teman-teman, kita mau jadi yang seperti apa? Apakah kita cuma pengen yang cepat aja? Pohon mangga udah berbuah bisa cabut nggak? Bisa, tapi kan nggak enak ya. Asem, terus masih kecil. Apa yang dimakan gitu? Nggak ada buahnya, nggak ada dagingnya. Ya kan, apa yang dimakan gitu tuh. Jadi ya nggak bisa dinikmatin. Tapi seringkali kita ya udah, yang penting berbuah gitu. Yang penting ada, bukan yang penting ada. Tapi yang Tuhan mau di sini adalah harus bisa dinikmatin, harus bisa apa? Jadi berkat. Jadi nggak cuma sekedar berbuah, tapi juga jadi berkat, dinikmati banyak orang. Buahnya tuh nyata. Makanya kenapa saya sering kali ya dengar firman, orang tuh dilihat dari buahnya. Karena orang tuh bisa ya ngomong, saya saat teduh kok tiap hari. Saya baca Alkitab kok tiap hari, saya pelayanan rajin, tapi buahnya gak kelihatan, buahnya gak dinikmatin. Ya berontak orang tua ya masih, nyontek ya jalan terus. Apalagi nonton video porno ya jalan terus, ngerokok jalan terus, dan segala macam jalan dosa semua dijalanin terus. Gak ada buahnya teman-teman. Yang ada jadi batu sandungan buat orang lain. Saya juga banyak dengar pelayanan, apalagi kalau ya karena di sini saya megang divisi penari, itu anak penari. Kemarin saya baru dapat laporan, percayalah ya, saya tuh nggak pernah kepo nanya-nanya lah. Itu tiba-tiba datang aja gitu. Saya juga sebenarnya nggak mau tahu gitu, kayak aduh gitu ya. Dapat laporan, Ci lihat Ci, ini Ci, lihat nih ngomongannya kayak gini. Tuhan, saya tuh baca ya ampun omongannya, wah udah tidak ya. Saya kaget dia ngomong kayak gitu karena anaknya tuh nggak kelihatan lah. Menurut saya kaget gitu. Ini emang siapa? Saya bilang
Dia tuh ada namanya Ci, baca aja. Masa sih, saya bilang iya. Waduh. Akhirnya ya diselesaikan sama anak-anak, ada lah yang nyelesain. Saya rasa mereka udah bisa, ya udahlah biar mereka yang menyelesaikan. Tapi saya tuh sedih gitu, maksudnya kayak ya ampun, kok omongannya seperti apa ya, seperti kamu tuh bukan pelayan Tuhan. Udah pelayanan lumayan lama, cukup lama. Dan saya kaget aja dia bisa berkata-kata seperti itu cuma gara-gara. Jadi gara-garanya tuh dia istilahnya kayak ke-trigger sama temannya duluan yang mulai. Dia bilang dikomporin. Iya, dia duluan Ci yang mulai. Dia dulu. Jadi istilahnya ya biasa ngece-ngece sama orang tua, biasa gitu kan. Ya itulah, kan kalau anak-anak sekolah dari zaman saya sekolah juga ya itu sama, tuh ada sama. Tapi tuh dia ngomongin orang tua saya, intinya dia tidak terima. Akhirnya dia balas gitu dengan kata-kata yang ya menyakitkan ya. Sebenarnya dibilang menyakitkan enggak sih Karinto, tapi ya nggak pantas lah, kata-kata yang tidak pantas pokoknya intinya ya. Semua ya kalian bayangkan, saya nggak mungkin kata-kata ngomong di sini, tapi kata-kata yang cukup tidak pantas lah menurut saya gitu. Ya saya intinya dia merasa ya dia duluan yang mulai, jadi ya saya balas aja gitu. Ya biasa ya kayak gitu ya. Cuma menurut saya pribadi ya itu yang dinamakan engkau tidak tinggal dalam Yesus. Kalau gini teman-teman, Tuhan Yesus pernah gak sih dikata-katain? Pernah loh. Bahkan disindir, dijulitin. Kalau baca Alkitab ya secara menyeluruh ya, itu tuh pernah ada. Tapi apakah Tuhan Yesus membalas dengan julid lagi? Membalas dengan kata-kata yang tidak pantas? Saya rasa even Tuhan Yesus waktu itu marah di bait Allah, dia pun tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Alkitab mencatat teman-teman. Dan saya yakin Alkitab tidak dibuat-buat. Apalagi waktu itu Tuhan Yesus adalah sosok yang viral. Pasti semua perkataan dia, semua tindak tanduknya diperhatikan orang. Dan yang dicatat di Alkitab saya yakin dan percaya yaitu yang memang terjadi. Teladan kita siapa? Tuhan Yesus. Kita kalau ditanya siapa yang mau seperti Tuhan Yesus, semua pasti angkat tangan. Saya. Tapi mau nggak kita ngikut teladan Tuhan Yesus ketika engkau kesel sih, diomong orang gak enak, kesel. Tapi bisa nggak engkau belajar untuk minimal untuk nggak balas dulu. Karena dirasa kalau untuk mengampuni dan itu masih agak jauh sedikit gitu ya, butuh waktu. Tapi minimal untuk nggak balas dulu. Untuk ya udah, daripada, kalau saya gini, prinsip saya ya, saya juga pernah posisi di mana kayak ada orang ngomong saya pengen balas. Dulu kalau saya berantem, pokoknya saya harus balas omongan orang itu. Kalau bisa lebih menyakitkan, jujur. Tapi seiring berjalan waktu saya belajar bahwa itu tuh tidak menyelesaikan masalah. Tidak pernah menyelesaikan masalah. Yang ada kita seperti bawa pedang, ya beset-besetan, saling menyakiti, memperbesar yang ada. Kita yang melukai satu sama lain. Dan kita gak pernah tahu loh, omongan kita yang keluar dari mulut kita itu sembuhnya kapan di orang tersebut. Bahkan saya kadang kalau lagi share gini, saya bilang aduh, saya benar-benar sorry kalau memang mungkin ada orang-orang yang saya pernah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Karena saya tahu itu takes time, itu butuh waktu untuk menyembuhkan. Jadi saya belajar untuk diem, meski hati tuh ya ngedumel. Hati tuh rasanya kayak lagi ngomong gitu, kayak balas aja gitu kan. Kadang kita ngomong aja, balas aja, nggak apa-apa ya, dia nyakitin. Tapi tak pikir-pikir lagi, ya nggak ada untungnya, nggak ada habisnya lah. Bukan nggak ada untungnya, nggak ada habisnya lah. Yang ada ya tadi saya bilang, kayak lagi bawa pedang, tusuk-tusukan aja itu, saling menyakiti, tambah dalam. Jadi lebih baik ya udah diem. Karena Tuhan Yesus pun diem waktu dia dihina, waktu dia dicaci maki, waktu dia diomong katanya anak Allah. Turun dong dari salib. Bahkan even iblis ngomong katanya firman Tuhan tertulis. Ya kan, waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Tapi apa yang dia katakan, dia nggak ngomong, ya dia nggak memegahkan diri gitu loh teman-teman. Dia tetap bicara, ya dia diomong firman, ya dia balas dengan firman lagi. Nah,
Kenapa Tuhan Yesus bisa gitu? Ya karena dia tinggal di dalam Bapa. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, perkataan kita, tingkah laku kita ya akan seperti Yesus, serupa dengan Yesus. Saya selalu ngomong input menghasilkan output. Kalau kita inputnya kebun binatang, segala perkataan kebun binatang, segala perkataan yang negatif, outputnya ya itulah outputnya. Pohon mangga tidak mungkin berbuah apel. Jadi kalau inputnya firman Tuhan, harusnya yang keluar firman Tuhan. That's it. Itulah yang dibilang tinggal dalam Yesus. Butuh waktu teman-teman, nggak instan. Saya pun ada di posisi ini, di posisi saya bilang saya belajar untuk nggak bales perkataan orang, itu juga butuh waktu lah. Nggak yang kayak dalam semalam. Bahkan sampai sekarang pun kita masih belajar. Masih banget lah. Kadang ya masih suka kadang ya masih ada lah mulut tuh remnya tuh ya itu. Makanya kan di Alkitab tulis, ya Tuhan, Daud tuh ngomong, berjagalah di pintu bibirku. Biar apa? Biar ketika kita mau ngomong, ini nih hati ini ada warning nih. Roh Kudus tuh bisa ngomong, jangan ngomong. Saya mungkin pernah sharing ya. Saya tuh pernah ketemu teman lama. Terus saya tuh pengen gibah. Tapi di hati tuh kayak langsung ngomong loh, ngapain? Di hati tuh bisa kayak gitu, kayak ngapain? Tapi pikir-pikir iya juga ngapain. Itu tuh teman-teman belum keluar. Baru di sini nih. Kayak saya ketemu Karinto pengen ngomong. Tapi kayak di hati tuh kayak ngapain sih? Iya juga ya, ngapain ya? Kayak nggak ada untungnya juga ngomongin itu. Jadi oh ya udah, saya nggak jadi ngomong. Nah, saya jadi belajar bahwa oh ya, Roh Kudus tuh memang benar-benar menjadi penolong buat hidup kita. Benar-benar kalau kita berdoa, Tuhan, tolong Engkau berjaga dalam di pintu bibirku, itu tuh benar nyata kejadian. Dan itu nggak cuma sekali dua kali teman-teman. Kayak beberapa kali tuh saya ngalamin, udah di otak nih, udah mau ngomong nih, kayak di hati tuh ngapain sih? Udah nggak usah. Halus sih teman-teman, nggak yang kayak terus-terusan gitu, tapi di situ tuh kayak belajar, oh iya juga ya, nggak usah juga ya, benar. Ngapain ya gitu. Jadi ayo teman-teman, tinggal dalam Yesus. Karena di luar Yesus kita tuh nggak bisa apa-apa. Ibarat pohon, ya kita ini kan ranting. Kita kan diomong Yesus itu pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Ketika kita dipotong dan istilahnya kita nggak nempel lagi, ya kita nggak bisa apa-apa, nggak akan berbuah, berdaun pun tidak. Yang ada apa? Kering dan mati. Hari ini mungkin rohanimu mati. Mungkin kau nggak mati secara jasmani, tapi kau mati secara rohani. Ayo balik, nempel lagi sama Tuhan Yesus. Karena cuma Dia istilahnya yang cuma nempel sama Tuhan Yesus yang membuat kita bisa berbuah. Kita baca dulu ayatnya ya. Ini teman-teman, ini saya akan baca di terjemahan sederhana Indonesia karena menurut saya ini agak lebih lebih bisa dipahami lah. Kata-katanya tuh lebih enak, lebih untuk mudah, lebih mudah. Kita mau bacanya ganti-gantian aja ya. Boleh. Karinto. Oke. Dari ayat 1 saya. Ayat 1. Yesus berkata lagi kepada kami murid-muridnya, Aku ibarat pohon anggur yang benar-benar menghasilkan buah sesuai kehendak Allah, dan Bapakku ibarat petani yang merawat pohon anggur itu. Dia memotong setiap cabangku yang tidak menghasilkan buah dan mengurangi daun pada setiap cabang yang sedang berbuah, supaya buahnya bertambah banyak lagi. Kalian masing-masing sudah dibersihkan dan siap berbuah karena ajaran yang aku berikan kepadamu. Hendaklah kamu hidup bersatu denganku, dan aku pun tetap bersatu denganmu. Sama seperti cabang tidak bisa berbuah kalau hidup terpisah dari pohonnya, begitu juga dengan kamu. Kalau kamu tidak hidup bersatu dengan aku, kamu tidak akan bisa berbuah. Karena aku ibarat pohon anggur dan kamulah cabang-cabangku. Kalau kamu tetap hidup bersatu denganku dan aku tetap bersatu denganmu, maka kamu akan menghasilkan banyak buah.
Tetapi kalau kamu terpisah dariku, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Setiap orang yang hidupnya terpisah dariku seperti cabang-cabang pohon yang dibuang keluar dan menjadi kering. Cabang-cabang itu akan dikumpulkan, lalu dilempar ke dalam api sampai hangus terbakar. Kalau kamu tetap hidup bersatu dengan aku dan ajaranku hidup dalam hatimu, kamu boleh minta apa saja yang kamu perlukan, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bila kamu menghasilkan banyak buah, Bapakku akan dimuliakan dan kamu pun benar-benar terbukti sebagai muridku. Nah, gini teman-teman. Kita tuh berbuah tujuannya bukan untuk memegahkan diri. Tujuannya bukan untuk jadi sombong. Tujuannya bukan untuk oh nih saya nih. Enggak. Tapi tujuannya di ayat 8 tadi ngomong apa? Bapakku akan dimuliakan. Kalau di terjemahan baru gini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Jadi kalau kita nggak berbuah, itu sebenarnya ya pertanyaannya adalah, jadi selama ini pengikutan kita sama Tuhan gimana? Karena begitu kita berbuah banyak, yang dipermuliakan siapa? Bapa yang di surga. Tujuannya bukan kayak gini loh, bukan kayak lah saya udah capek-capek kok saya nggak kelihatan, bukan. Tapi tujuannya adalah ini nih, supaya Yesus itu makin bertambah besar dan kedagingan kita yang makin ditekan kecil. Percayalah, hidup dengan daging tidak akan lebih baik. Kita memang harus hidup di dalam Yesus dan hidup dalam roh. Tubuh, jiwa, roh. Jadi jiwa ini tuh ngikut teman-teman. Jiwa kan di tengah-tengah ya. Jiwa tuh ngikut mana yang lebih besar. Kalau tubuh yaitu daging yang lebih besar, ya jiwamu akan ngikut sini. Makanya sorry ya, ODGJ itu kan ngomongnya orang dalam gangguan jiwa. Rohnya mungkin waras, tapi ya jiwanya. Karena apa? Karena dagingnya lebih besar, rohnya kecil. Gak sanggup rohnya untuk mengcover semuanya. Saya gak lagi menghakimi, tapi teman-teman percayalah, kalau kita ada ini kena mental, itu sebenarnya jiwa kan, bukan roh. Karena kita belajar di Alkitab, roh itu memang penurut, tapi daging lemah. Makanya kalau jiwamu lemah, berarti dagingmu yang menguasai ini semua. Dominan ya. Iya, bukan rohnya. Gimana cara memperkuat roh? Baca Alkitab, saat teduh, ke gereja, ibadah. Itu tuh memperkuat roh. Tapi kalau ibadah kerjaannya main handphone, ngobrol, ya sama aja bohong sih sebenarnya emang. Karena kayak kita gak dapet apa-apa kan. Kayak kalau ditanya tadi khotbahnya apa? Apa ya? Gak tahu. Wah, yang khotbahnya siapa aja saya nggak tahu. Iya, yang khotbahnya siapa ya tadi itu ya? Ayatnya apa ya tadi tuh ya? Memang kita otak manusia nggak seperti komputer ya. Kita paling menerima ya kalau dari 100 ya paling 30% tuh kayaknya udah bagus banget katanya. Tapi paling nggak kan minimal ada poin-poin yang kita inget. Minimal ada poin yang ngena di hidupmu dan itu akan inget. Dan itu akan berbicara teman-teman. Mungkin hari ini kita baca firman ya, kadang kan ada ayat-ayat yang ini apa sih maksudnya gitu. Apa sih ngomongnya begini maksudnya apa gitu. Tapi percayalah, suatu saat firman itu pasti akan berbicara. Makanya saya bilang, input menghasilkan output. Kalau inputmu firman, outputmu pasti firman. One day ketika kamu mungkin galau, ketika kamu gamon, gagal move on ya. Terus apalagi bahasa anak muda zaman sekarang, kalau ketika kamu merasakan terpuruk, yang keluar tuh apa? Firman. Bukan yang keluar, aduh gue mau bunuh diri aja lah. Aduh gue mau kabur aja lah. Aduh gue mau ini aja lah. Nah bukan itu yang keluar teman-teman, tapi firman. Firman yang akan menguatkan. Kalau saya kadang ditambah ya denger lagu rohani. Karena percayalah ya, kadang ada lagu-lagu rohani yang kayak relate sama kehidupan kita. Jadi perbanyak itu. Teman-teman percaya ya, dunia
sekarang ini tidak makin baik. Kita dengar banyak ada bencana, pergolakan politik di negeri kita dan segala macam. Tapi gini, itu ya membuat, kalau saya pribadi ya, membuat saya makin sadar bahwa bener, tanpa Tuhan tuh kayaknya kita bisa, sorry to say, kayak bisa gila loh. Kayaknya gak kuat loh. Makanya kenapa sih ada orang yang kena mental lah, ada orang yang sampai, bahkan saya baca ya di Instagram tuh, anak-anak muda itu udah punya yang namanya mental issue. Mereka tuh ngalamin itu. Ya saya nggak menghakimi mereka kerohaniannya kurang kuat atau gimana, enggak. Tapi saya rasa ini tuh bener-bener waktunya kita berpegang teguh sama Tuhan. Cuma Tuhan. Nggak bisa teman-teman, karena dunia nggak makin baik. Dan banyak juga istilahnya hal-hal yang membuat kita akhirnya membuat itu menjadi satu kebenaran. Yang tadinya nggak benar, tapi menjadi satu kebenaran. Ingat teman-teman, sorry, ini mungkin saya agak melenceng. Misalnya kita lihat orang dengan ya LGBT, dunia itu bilang itu hak asasi. Itu adalah suatu apa ya? Ya itu adalah ya mereka tuh layak diterima, gitu kan? Tapi satu hal teman-teman, Yesus itu benci dosanya, bukan orangnya. Itu harus tanamin baik-baik. LGBT dosa nggak? Dosa, nggak sesuai firman. Pokoknya semua yang tidak sesuai firman dosa. Tapi Tuhan nggak ngajarin kita untuk benci pelakunya. Nah ini jangan salah. Saya pernah ngobrol sama teman saya, gue sih nerima LGBT. Dia bilang nerima dalam artian, ya gue nggak akan ngejauhin orang ketika ada teman gue misalnya ngaku, gue tuh ya menyimpang, gay, gitu. Ya gue gay atau gue lesbi. Gue nggak akan jauhin dia, gue nggak akan menghakimi dia, gue nggak akan, no, nggak. Gue akan terima dia. Tapi gue akan doakan dia. Karena apa? Yesus pun menerima teman-teman, tapi tidak dosanya. Jangan salah ya. Dan dunia itu sedang membolak-balikan semuanya. Saya jujur nih ya, ini saya buka aja. Saya tuh pernah di satu masa, saya juga agak tergoncang. Dalam artian, ya benar juga ya. Saya gini, kan saya pernah dengar, saya lupa di mana, kayak ada seorang dokter yang bilang bahwa itu tuh bisa bawaan lahir. Genetik gitu Genetik. ya. Dia jelaskan secara ilmiah, saya nggak ngerti karena saya nggak ngerti dunia kedokteran. Saya sampai mikir, oh gitu ya. Ya berarti mereka nggak salah dong. Karena kan ya kita nggak pernah tahu dilahirkan menjadi seperti apa kan. Karena selama ini saya mikir itu tuh ada faktor lingkungan, itu ada faktor orang tua juga. Karena saya menemukan adalah teman saya yang akhirnya faktor lingkungan, dan ternyata setelah ditelisik-telisik ada faktor orang tua juga, keluarga istilahnya. Terus saya tuh ngobrol sama satu orang, dia seorang ya dia motivator, dia juga ini mempelajari tentang manusia lah intinya itu. Saya nanya, Pak, ini nih ada penelitian seperti ini, saya bilang. Puji Tuhannya dia Kristen, jadi dia balik lagi ke Alkitab waktu itu. Kayak gini. Berarti bener dong Pak, bahwa itu tuh ada bawaan lahir, saya bilang gitu. Itu jujur ya, saya tuh udah kayak di masa dimana ya berarti Tuhan ada salahnya dong, gitu loh. Saya sampai terbesit pikiran itu. Tapi orang ini ngomong gini, bapak ini ngomong gini, Dev, kamu baca di Alkitab gak? Tuhan menciptakan laki-laki dan manusia, that's it. Laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki dan manusia, laki-laki dan perempuan, sorry. Ya, laki-laki dan perempuan. Iya sih, saya baca. Ya sudah. Itu firman. Jadi penelitian itu gimana? Saya bilang. Ya itu kan manusia, dia bilang. Kamu percayanya sama yang mana? Ya juga ya. Tantangan sih.
dunia seperti menggiring opini kita kan akhirnya, yang akhirnya melenceng dari kebenaran firman tersendiri. Saya sih pokoknya nggak menghakimi, sekali lagi. Saya juga bukan pakar, saya juga bukan ahli. Tapi menurut saya LGBT dosa nggak? Kalau ada yang nanya, LGBT dosa nggak? Dosa. Karena nggak sesuai firman. Udah gitu aja kalau saya. Karena harga mati. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, cukup. Titik, nggak ada laki-laki dan perempuan dan ini dan ini dan ini, nggak ada, teman-teman. Jadi itu firman. Ya pertanyaan yang sama saya akan ajukan ke teman-teman. Engkau percaya firman atau percaya yang dunia katakan? Kalau saya memilih percaya firman, even di otak saya nih kadang-kadang masih mikir juga, masih ya itu tadi, dunia kan seperti menggiring opini kita soalnya. Yang harusnya tidak benar jadi benar, yang harusnya nggak seperti itu jadi seperti itu. Yang lucu adalah yang salah itu malah jadi dinormalisasi gitu loh. Itu tuh normal, itu tuh wajar. Bahkan ini lucu banget kejadiannya. Saya punya satu teman, dia tuh deket sama orang. Dia cerita sama saya, saya tuh deket sama orang, tapi orangnya itu setiap ngobrol menjurus ke arah seksual. Dia kan risih ya. Dia tuh orang yang buat saya salut sih. Dia menjaga bener-bener kalau ya pokoknya gue nggak akan seks before married. Ini temannya Kak Devlin cowok? Cewek. Oh, yang lawan ngobrolnya juga cewek juga? Enggak, ini yang cerita sama saya cewek. Yang kan dia deket sama cowok kan berarti. Oh. Nah, dia ngomong gitu. Terus yang lucu, cowoknya tuh malah ngomong, kamu tuh aneh ya, kamu tuh gak normal ya. Dia bingung, gak normalnya gimana? Karena pokoknya dia selalu ngekat tiap dia udah menjurus, dia ngekat sampai akhirnya di satu titik dia risih, kayak udahlah kita end aja, gue gak mau deket lagi sama lu. Bahkan dia bilang, dia ngomong dia tuh sempet pacaran. Jadi awal-awal gak begitu, tapi begitu pacaran mulai tuh si cowoknya agak ya itu menjurus ke arah-arah itu. Dia ngomong, emang aku gak normal ya? Dia ngomong gitu ke saya, kayak bilang, enggak, kamu bener. Saya bilang, bagus. Saya bilang, dia yang gak normal ya? Dia yang sorry, saya harus ngomong kasar. Waktu itu saya agak kasar ngomongnya. Dia edan bilang gitu. Bener kamu, bagus. Saya bilang, iya kan? Dia bilang, iya. Saya bilang, kamu bener. Udah, ngapain lagian kamu sama? Ya aku tuh salah gini-gini. Iya. Lihat teman-teman, orang yang benar dianggap tidak normal sama dunia. Dianggap kelainan ya lu. Padahal itu yang benar. Nah, jangan sampai anak-anak muda nih, terutama cewek-cewek sih. Mungkin kalau cowok tuh lebih kuat iman ya. Kalau ya cowok kan biasanya yang, ya saya nggak lagi genderis, tapi biasanya tuh rata-rata yang begitu duluan tuh cowok. Cewek tuh yang lebih lemah, ya diomong ini, diomong itu. Nah, penghasut gitu ya. Ya. Udah ngomong aja nggak apa-apa. Bener gak sih? Bener gak sih? Jadi buat cewek-cewek begitu ada yang begitu, yang istilahnya dia mulai ngobrol menjurus ke arah yang seksual, langsung cut. Jangan mau. Ingat, firman Tuhan adalah kamu harus, ya kamu akan having sex after married, bukan before married. Kalau kamu dibilang, lu mah kuno, cupu ya, cupu, kelainan, bodoh amat. Yang penting saya megang firman Tuhan, tinggal di dalam Yesus. Kak, kalau saya udah misalnya udah pernah gini, bertobat. Teman-teman ingat, Tuhan gak pernah benci kamu, Tuhan benci dosanya. Jadi jangan berbuat lagi. Seperti waktu itu Maria Magdalena, dia bilang, ya udah bertobat dan jangan melakukan lagi. Tuhan tetap terima kamu dengan tangan terbuka. Tapi itu nggak jadi excuse bahwa kamu menghancurkan hidupmu. Ingat, pokok anggur yang benar itu cuma Yesus. Kalau kita hidup, kita mematahkan diri kita dan kita hidup di luar Yesus, ingat, lama-lama mati. Jalan sih pertamanya, kalau kita lihat pohon yang ranting yang jatuh, ya masih seger.
Tapi lihat sehari, 2 hari, 3 hari, lama-lama kering, berdaun aja tidak, gimana mau berbuah? Mungkin gak instan dalam semalam kamu langsung mati rohani, tapi itu akan berangsur-angsur. Dan ingat, zaman sekarang iblis tuh udah gak nyerang lewat dosa yang kita tahu, kayak membunuh, dosa kita udah tahu pasti. Tapi iblis tuh lebih halus, teman-teman. Yang tadi saya bilang, dunia tuh menggiring opini kita yang dianggapnya tidak benar, yang harusnya tidak benar, dianggap menjadi satu kebenaran. Hati-hati, karena saya banyak menemukan ya, orang-orang tuh ngomong gini, saya tuh sampai kayak ngelongok gitu. Dan itu tuh dinormalisasi. Tadi saya bilang, tadi teman saya, kejadian teman saya, dia sampai kayak, dia tuh sampai bingung sendiri waktu cerita sama saya tuh, dia sampai bingung sendiri. Emang aku salah ya? Sampai gitu loh, teman-teman. Padahal dia yang bener. Saya pun begitu dengar cerita dia, saya sampai kayak, gila ya dunia. Luar biasa kalau emang kita nggak, ini nih, kalau kita emang nggak hidup di dalam firman, wah gampang, teman-teman. Mungkin kalau temanku ini nggak, istilahnya ya, kebetulan dia bukan Kristen, tapi dia cukup taat lah ibadahnya. Dan ya puji Tuhannya dia memegang prinsip itu. Dan saya pun ngomong, pokoknya tetap kamu harus pegang prinsip kamu. Istilahnya saya menguatkan dia, saya bilang kamu bener. Udah, kalau kamu sampai nemu lagi cowok kayak gitu, nggak usah. Kalau saya jadi kamu ya, kayaknya saya maki-maki loh. Nah itu keluar lagi, saya kayak, aduh, saya yang bener diomong kayak gitu, bener-bener. Jadi cowoknya tuh sampai ngomong nggak enak gitu. Jadi saya kayak ngelongok gitu loh. Ada ya, maksudnya ternyata ya itu tadi, kita digiring opininya. Makanya banyak kadang, ya kenapa kamu ngelakuin? Ya kalau enggak nanti saya ditinggal, Ci. Ya. Kayak cowok cuma satu ya. Iya bener. Tapi teman-teman gini, saya tahu itu bukan hal simpel. Bucin. Ya. Saya tahu itu bukan buat beberapa orang. Maksudnya gini, saya nggak pengen ngejudge bahwa gitu aja nggak bisa gitu, enggak. Karena emang buat beberapa orang kadang mereka ketika istilahnya memberikan perasaan kepada seseorang, mereka tuh tulus. Dan mereka benar-benar memberikannya sepenuh hati, sehingga begitu digituin ya cukup berat. Karena gue ini udah sepenuh hati sama lu. Dan memang ada orang-orang yang seperti itu. Tapi saya cuma mau ngasih tahu gini, makanya hidupmu istilahnya tinggal dalam Yesus, isi dengan firman, supaya ketika itu datang, even engkau udah memberikan dengan sepenuh hati, kamu memberikannya tulus, kamu tuh bisa melepasnya. Meski memang sakit banget. Saya tuh cuma percaya satu ya, dari dulu, masa sih Tuhan tega ngasih kamu orang yang gak baik, orang yang nantinya akan menghancurkan hidupmu. Gak tahu kenapa saya tuh pegang prinsip itu. Jadi saya rasa ketika orang itu datang dan pergi, ya memang harus pergi aja gitu. Gak tahu teori dari mana, tapi ya mungkin memang harus pergi aja. Mungkin memang bukan yang terbaik. Saya nggak bilang dia nggak baik, tapi ya mungkin bukan yang terbaik buat kita aja gitu. Jadi ya udah, let go aja. Meski ya sakit sih, berdarah sih, tapi ya nanti udah. juga sembuh. Ya nanti juga sembuh. Asal tadi tinggal dalam Yesus. Isi dengan firman, isi dengan saat teduh. Loh, saya pernah ceritakan, saya tuh pernah loh istilahnya nangis-nangis, tapi saya ngomong terima kasih Tuhan meski hati saya tuh sakit banget. Gak gampang teman-teman, serius. Tapi ujungnya ya kemuliaan, ujungnya kebaikan. Semua perkataan firman itu tuh iya dan amin, teman-teman. Tuhan tuh tidak pernah merancang kecelakaan, itu benar. Kenapa kita seringkali kecelakaan? Ya karena kita punya free will. Kadang kita sendiri yang melenceng. Ya tadi saya bilang ranting, kita sendiri yang istilahnya memisahkan diri.
Tadi jelas di sini, kita jelas di sini setiap orang yang hidupnya terpisah akan dibuang keluar dan menjadi kering. Terus dikumpulkan, dilempar dalam api. Nah ini jangan sampai kita menjadi orang-orang di ayat 6 ya tadi. Cabang-cabang itu akan dikumpulkan lalu dilempar ke dalam api sampai hangus terbakar. Teman-teman tahu gak ini perumpamaan apa? Neraka. Hati-hati. Jangan sampai kita terlena dengan kematian kita dan akhirnya engkau dibuang. Mengerikan teman-teman. Ingat, neraka dan surga itu kekal. Dunia tuh gak kekal, tapi neraka dan surga kekal. Kamu amit-amit banget ya kalau sampai nanti in the end kita masuk neraka, itu udah gak ada pertobatan teman-teman. Udah kayak gak ada jalan. Kamu mau ke surga tuh udah gak ada jalan. Neraka ya neraka. Karena apa? Tuhan tuh adil. Dia tidak bisa mengingkari keadilannya. Dan iblis tuh penuntut. Ingat, iblis itu penuntut. Dan Tuhan tidak bisa mengingkari keadilannya. Jadi kalau memang benar-benar orang itu udah diomongin, udah dikotbahin, ya pokoknya udah segala macam cara, tetap seperti itu, ya konsekuensinya satu, dilempar ke dalam api sampai hangus, bakar. Hati-hati. Saya masih bersyukur ada orang-orang yang kalau kita ditegur tuh ya, ucap syukur aja teman-teman. Meski hatinya sedih, mungkin kecewa, mungkin sakit. Kemarin-kemarin kita worshiper, anak-anak worshiper LG sempat ditegur sama gembala kita. Sedih gak? Sedih. Kecewa gak? Ya saya kecewanya tuh bukan kecewa yang gimana ya, lebih kayak ya itu kan kadang kita merasa ya saya udah mempersiapkan yang terbaik, kok ya masih ditegur gitu seperti itu. Tapi ya gembala saya juga kita punya gembala yang peka gitu, seorang nabi. Jadi saya rasa beliau menegur kita ya itu untuk kebaikan kita lah. Beliau nggak akan negur kita dengan asal-asalan menurut saya. Jadi ya menerima, meski ada nggak hati berontak? Ya jujur teman-teman, ada lah. Teman-teman yang lain mungkin juga ada gitu. Tapi kita sama-sama belajar bahwa ya teguran ini harus membuat kita lebih on fire. Harus membuat kita berarti ini kita belum yang terbaik nih. Kita harus lebih baik lagi. Bukan untuk show off, tapi benar-benar segala kemuliaan untuk Tuhan. Ya kan, kayak kita kalau mempersiapkan, contoh kita mempersiapkan sekolah, mempersiapkan olimpiade, persiapannya ekstra kan ya teman-teman. Nggak cuma kayak asal-asalan. Iya asal-asalan kan, karena tujuannya apa? Masa datang olimpiade yang udahlah yang penting mah tujuannya saya datang aja gitu, enggak. Saya waktu ditunjuk ikut lomba, tujuan saya menang. Saya ikut lomba, ya tujuan saya menang lah. Tapi bukan berarti menghalalkan segala cara ya. Tapi benar-benar ya tujuannya untuk menang, jadi juara. Saya kalau main games, waktu kemarin saya main games, saya bilang saya datang untuk jadi juara. Lah ya bener lah. Terus mau datang ngapain cuma hore-hore? Ya kan kayak olimpiade, mau ngapain datang cuma jadi tim hore? Udah capek-capek belajar kan? Gitu. Kecuali nggak belajar ya sudah gitu. Ya kan tujuannya ada. Sama, sekarang tinggal di dalam Tuhan. Tujuannya apa? Berbuah. Untuk dinikmatin. Diberkati untuk jadi berkat. Ingat, cuma buah yang matang yang bisa dinikmatin. Kalau buahmu nggak matang, bahkan mungkin jatuh sebelum waktunya, misalnya buahnya busuk, ya nggak bisa dinikmatin orang, dibuang yang ada. Di sini dilihat di ayat atasnya ngomong di ayat 2, dia memotong setiap cabangku yang tidak menghasilkan buah dan mengurangi daun pada setiap cabang yang sedang berbuah supaya buahnya bertambah banyak lagi. Mungkin kamu sudah berbuah, tapi kenapa seringkali ada seperti proses yang harus kita alami? Percayalah, yaitu terjadi untuk kita berbuah lebih banyak lagi. Kita memberkati lebih banyak orang, nggak cuma 1-2 tapi banyak orang. Jadi hari ini teman-teman ingat, tinggal dalam Yesus. Karena di luar Yesus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Gak bisa teman-teman, bener. Ini saya nggak lagi nakut-nakutin.
mungkin engkau sekarang ngerasa kayak, saya nggak baca Alkitab baik-baik aja, saya nggak saat teduh baik-baik aja, saya ibadah jalan-jalan baik-baik. Saya bilang tadi, takes time. Berbuah takes time. Mati rohani pun butuh waktu. Mungkin kau hari ini ngomong biasa aja, baik-baik aja, santuy, hati-hati. Jangan sampai itu terus menerus sampai akhirnya ujungnya kamu udah gak bisa bertobat lagi. Hati-hati. Jadi kalau hari ini ada yang negur, bahkan mungkin Roh Kudus negur, atau mungkin firman ini negur, atau mungkin apapun menegurmu, cepat koreksi. Saya belajar benar bahwa ketika ada yang negur, saya koreksi. Meski hati sakit gak? Sakit lah. Siapa yang ditegur gak sakit? Sakit. Tapi belajar, oh ya, teguran ini untuk mendewasakan, untuk membuat kita menjadi lebih baik, supaya kita ya masih ada waktu untuk bertobat tuh cuma di dunia ini, teman-teman. Ingatlah, kalau kita udah istilahnya kalau ketetapan Tuhan masuk neraka, udah gak ada pertobatan, teman-teman. Jadi selama masih di dunia, Tuhan Yesus, kita udah sering dengar Tuhan Yesus udah mau datang, ayo bertobat. Amin. Kalau masih ada waktu, ayo bertobat. Ayo tinggal dalam Yesus, kejar Yesus lebih lagi. Balik, teman-teman. Kalau engkau sudah merasa terlalu jauh, balik. Cuma Yesus satu-satunya pokok anggur yang sejati, yang benar. Oke, thank you banget nih Kak Devlin ya, udah berbagi buat kita semua teman-teman. Buat kalian yang saat ini mendengarkan secara on air, atau juga teman-teman yang saat ini menyaksikan di YouTube channel Suara Gerasi FM, kita boleh kembali diingatkan, apapun kondisimu saat ini teman-teman, kalau mungkin kalian saat ini sudah mulai jauh daripada Tuhan, siang ini kita diingatkan kembali lewat Kak Devlin tadi. Tuhan mengingatkan setiap kita untuk kita kembali kepada pokok anggur yang benar ya, karena tidak ada pokok anggur yang benar di luar Yesus. Cuman Yesus satu-satunya. Dia adalah pokok anggur yang benar. Kalau kalian mau hidup kalian benar, maka kalian harus menempel dengan pokok yang benar, yaitu Yesus Kristus. Kak Devlin boleh tutup dalam doa, Kak? Silakan, Kak. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Biar ini jadi warning buat kami semua, Tuhan. Gak cuma pendengar, tapi buat kami semua yang ada, Tuhan. Benar-benar biar kami bisa tetap hidup di dalam-Mu dan tinggal di dalam-Mu, mengikuti setiap firman-Mu, setiap ajaran-Mu, Tuhan. Gak melenceng ke kanan maupun ke kiri. Biar Engkau tetap tuntun hidup kami, Tuhan. Pegangi tangan kami, Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang mungkin semakin tidak baik, biar Tuhan, Engkau sendiri yang pegangi kami, Tuhan. Biar kami hanya menempel kepadamu, pokok anggur yang sejati, pokok anggur yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar firman ini masuk dalam hidup kami. Amin, Tuhan. Biar gak cuma lewat gitu aja, tapi biar Roh Kudus Engkau mulai bicara, Roh Kudus Engkau mulai ajari setiap kami. Biar kami benar-benar hidup di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang berkati Radio Suara Gracia, seluruh kru, semua peralatannya, semua program-programnya Tuhan. Biar makin jadi berkat. Amin. Makin berbuah lebat Tuhan. Biar Suara Gracia Tuhan benar-benar menyuarakan kebenaran, benar-benar menyuarakan firman-Mu sampai ke ujung dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu, penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kak Devlin mungkin bisa informasikan untuk lifeguard, Kak? Oke, lifeguard tanggal 6, bener gak ya? 6 kalau gak salah. Jumat ini tanggal 6 September kita akan dilayani oleh Kak Yusak Dani. Jadi teman-teman, judulnya The Warrior. Ya, teman-teman, kemarin saya udah bicara tentang be a winner. Nah, ini sekarang The Warrior. Kita akan jadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Saya undang, ayo datang. Kita terima yang terbaik, kita terima firman, biar bisa jadi berkat buat teman-teman semua. Setiap hari Jumat jam 6 sore di Gedung Gracia lantai 2. Saya undang semua teman-teman dari gereja manapun, dari Kristen Katolik, ayo datang, karena kita interdenominasi, tidak
tidak maksudnya nggak yang gereja ini gereja itu, tapi benar-benar kita menjadi satu di Lifeguard Youth Community. Oke, jadi teman-teman bisa hadir ya nanti ya untuk menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Terima kasih banyak Kak Devli. Sekali lagi kita ketemu berarti minggu depan ya. Minggu depan ya dengan materi yang berbeda. Terima kasih juga buat teman-teman yang saat ini sudah mendengarkan secara on air dan juga yang menyaksikan secara live di TikTok Suara Gracia, dan juga buat kalian yang menyaksikan di YouTube channel Suara Gracia FM. Terima kasih banyak, dan akhirnya saya Rinto yang bertugas pamit undur diri. Saya ucapkan selamat siang dan Tuhan memberkati.